Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel YouTube Haikal Ramadan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai metode Lagrangian yang merupakan salah satu request dari subscriber kita. Bagaimana sih menyelesaikan soal mekanika itu dengan metode Lagrange gitu. Nah, metode Lagrange ini adalah salah satu metode yang juga bisa kita gunakan dalam menyelesaikan soal mekanika. Nah, dalam beberapa kasus soal mekanika dengan metode Lagrange ini lebih simpel karena dalam Lagrange ini kita tidak perlu menggambarkan diagram gaya bebasnya. Dalam metode Lagrange ini, yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kita menentukan koordinat umum dari sistem, koordinat umum, dan selanjutnya itu adalah bagaimana kita menentukan energi-energi pada sistem. Energi-energi pada sistem ini, kenapa kita harus menggunakan energi-energi pada sistem? Karena sesuai dengan persamaan Lagrange yang kita ketahui bahwa kalau kita tuliskan Lagrange itu disimbolkan dengan L besar. L itu sama dengan selisih dari energi kinetik dengan energi potensial. L selisih dari energi kinetik dan juga selisih dari energi potensial. L sama dengan T dikurang P. Nah, dari sini kita akan bisa memperoleh bagaimana persamaan Lagrange-nya. Kalau seandainya kita sudah mengetahui bagaimana koordinat umumnya dan juga bagaimana persamaan Lagrange-nya, maka kita akan bisa menentukan persamaan gerak Lagrange. Nah, persamaan gerak Lagrange itu dapat dituliskan seperti ini. D dt do L do Q dot sama dengan do L do Q. Nah, Q di sini merupakan koordinat umumnya. Biasanya koordinat umum itu bisa saja ada lebih dari satu. Bisa saja bergerak pada theta, koordinat polar, atau koordinat kartesian, dan juga koordinat bola seperti itu, atau koordinat silinder. Nah, juga dalam Lagrange ini yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kita menentukan derajat kebebasan dari sebuah sistem. Derajat kebebasan. Nah, derajat kebebasan ini apa lagi? Derajat kebebasan ini menyatakan pada koordinat mana saja benda yang kita tinjau itu atau sistem kita itu bergerak. Nah, bisa saja derajat kebebasan itu sistem kita bergerak pada sumbu X dan juga bergerak pada sumbu theta, hanya pada theta atau polar, dan juga Y. Nah, kalau kita ketahui kalau seandainya sistem kita berada pada dua dimensi, maka sistem tersebut akan memiliki derajat kebebasan 2. Kalau dia 3 dimensi, itu derajat kebebasannya adalah 3. Nah, mungkin lebih lanjut akan kita lihat bagaimana kita aplikasikan dalam soal-soal dengan metode Lagrange. Nah, mungkin cukup sekian perkenalan kita tentang metode Lagrange. Nah, selanjutnya kita akan aplikasikan ke beberapa soal. Nah, bagaimana kita aplikasikan beberapa soal dalam menyelesaikannya. Nah, soal seperti ini. Kita punya bandul dan pegas. Nah, dari soalnya bahwa pegas di sini tidak memiliki tegangan dan dihubungkan sebuah massa M yang dihubungkan dengan pegas. Jadi dia tidak hanya bergerak pada, kalau bandul biasa itu hanya bergerak pada sumbu yang tetanya saja, tetapi ini juga bergerak pada R. Nah, karena pegas dia akan naik ke atas dan ke bawah nantinya. Berarti dia selain pada theta yang berubah, di sini juga R juga berubah. Yang ditanya di soal ini bagaimana menuliskan persamaan Lagrange dan juga persamaan gerak Lagrange. Nah, kita coba lihat bagaimana menyelesaikannya. Nah, seperti ini. Tentu yang pertama kita ketahui tadi bagaimana cara kita menentukan energi kinetik dari sistem. Nah, di sini energi kinetiknya ada energi kinetik translasi untuk yang R dan ada untuk R kuadrat theta dot kuadrat itu yang rotasinya. Atau kalau kita mau cari dengan menggunakan koordinatnya dulu, berarti kita cari dulu bahwa X-nya itu berpengaruh terhadap apa saja. Bisa saja kalau X itu kan dia bandul seperti ini. Nah, ini theta.
Kalau kita mau cari koordinat bandulnya berarti di sini ada X sin theta, di sini ada X cos theta. Nah, X di sini kita ganti dengan R. Nah, dari sini kalau kita sudah memperoleh, berarti kita peroleh di sini adalah R sin theta, koma R cos theta. Kalau kita sudah memperoleh koordinatnya, koordinat posisi, selanjutnya kita bisa mencari koordinat kecepatan. Mengapa demikian? Karena koordinat kecepatan itu merupakan turunan pertama dari koordinat posisi. Nah, ini kita turunkan, tetapi ini ada dua variabel. R di sini bukan sebuah konstanta, tetapi R di sini merupakan juga berubah. Kalau kita turunkan nanti kita dapatkan berarti untuk turunan U kali P. Berarti U aksen P ditambah U P aksen. Begitu juga dengan yang R cos theta. Setelah kita selesaikan persamaan kedua ini, maka akan kita peroleh seperti ini energi kinetiknya. Untuk yang dua dimensi energi kinetiknya maka setengah M X dot kuadrat ditambah Y dot kuadrat. Jadi kita masukkan X dot ini Y dotnya ke dalam sini maka akan kita peroleh seperti ini. Nah, selanjutnya adalah menentukan energi potensial. Tentu di sini tidak hanya energi potensial pada yang MGH seperti itu ya, tetapi juga energi potensial dari pegas. Nah, di sini akan kita dapatkan seperti ini, MGR cos theta ditambah setengah K, R kurang L0 kuadrat. Nah, kalau seandainya sudah kita ketahui dari T dan P, maka apa lagi? Ya, tidak ada lagi energi kinetik dan energi potensial. Tentu kita masukkan ke persamaan sistem Lagrange-nya. Apa tadi sistem Lagrange-nya adalah selisih dari energi kinetik dan energi potensial. Maka kita peroleh seperti ini. Kita carikan kita dapatkan dari selisihnya akan kita peroleh seperti ini. Harusnya ini tidak ada ya, ini bernilai positif dan ini negatif karena negatif dari P dikali positif negatif, negatif kali negatif jadi positif seperti itu. Setelah kita dapatkan Lagrange system, maka kita akan mencari persamaan gerak Lagrange. Nah, persamaan gerak Lagrange kita sudah tahu tadi dari soal sebelumnya. Berarti ini sudah menjawab soal yang pertama, yang A-nya. Selanjutnya untuk soal yang kedua, persamaan gerak Lagrange ya tinggal kita menurunkan persamaan ini. Berarti secara umum tadi kita tahu bahwa Lagrange itu adalah dt do L do Q dot dikurang do L do Q. Nah, koordinat umum di sini tidak hanya theta, tetapi persamaan Lagrange kita juga berubah dalam R. Nah, jadi kita punya dua persamaan Lagrange nantinya. Yang pertama persamaan Lagrange untuk theta, dan yang kedua persamaan Lagrange untuk R. Nah, sudah tahu tadi alasannya, karena sistem kita juga akan berubah pada sumbu R atau pada panjang R, karena pegas itu akan juga nantinya berosilasi terhadap R dan juga berubah terhadap theta. Jadi kita akan punya dua persamaan Lagrange. Dan untuk theta kita akan peroleh seperti ini. Nah, kalau ini kan turunan parsial dari L terhadap dot. Berarti yang lain bernilai 0. Hanya tinggal yang theta dot. Selanjutnya kita turunkan lagi selanjutnya dan kita peroleh MR kuadrat theta double dot. Nah, seperti itu. Ini MGR cos theta, kita peroleh seperti ini. Maka akan kita dapatkan persamaan kita menjadi seperti ini. Nah, itu untuk persamaan dari yang untuk theta. Nah, selanjutnya ini teman-teman bisa tahu bahwa ini adalah turunan UP ya. U aksen P ditambah U P aksen gitu. Nah, selanjutnya kita akan mencari untuk koordinat yang R. Nah, theta sudah kita ketahui, kita peroleh persamaan Lagrange seperti ini. Kita cari yang untuk R. Nah, untuk R seperti ini berarti tinggal kita ganti Q dot jadi R dot dan Q menjadi R. Berarti di sini yang hanya kita tinjau hanya R. Theta dotnya sama dengan 0 nantinya yang di sini. Maka kita perlu seperti ini. MR double dot dikurang MR theta dot kuadrat dikurang MG cos theta ditambah KR dikurang L0 sama dengan 0.
Nah, begitulah dalam menyelesaikan soal Lagrange, yang ya cukup simpel dari soal-soal contoh berikut ini. Nanti juga kita akan bahas soal-soal yang bisa kita gunakan dalam esainya dengan metode Lagrange. Mungkin yang lebih kompleks lagi dan tunggu saja. Nah, kalau ini ya bermanfaat silahkan di-like dan komen. Kalau ada yang ditanyakan. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.